saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Halo semuanya, seperti yang aku udah kasih tahu kemarin, kan aku menceritakan mengenai demokrasi yang ada di Indonesia. Nah, aku bakal fokus ke dalam satu periode ini, yaitu periode tahun 1965 sampai 1998. Aku bakal ngejelasin apa aja yang terjadi pada periode ini. Stay tune. Orde Baru. Kita seringkali mendengar dalam pelajaran sejarah apa itu Orde Baru. Orde Baru adalah istilah yang digunakan untuk membedakan kekuasaan di era Soekarno dari era Soeharto. Orde Baru dimulai pada tahun 1965 setelah pemberontakan G30 SPKI yang terjadi dalam demokrasi pimpinan. Untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi selama Orde Lama, Orde Baru pun didirikan. Ini adalah masa kepemimpinan politik Indonesia yang paling lama. Sebagian besar negara demokratis tidak memiliki presiden yang bertahan selama sekitar 32 tahun lamanya. Pada tanggal 11 Maret 1966, surat perintah pun dikeluarkan yang menandakan Orde Baru dimulai. Pelantikan Jenderal Soeharto sebagai presiden pada sesi MPRS bulan Maret 1968 yang menandai kemunduran dua kekuatan politik utama demokrasi terpimpin, yaitu Soekarno dan PKI. Untuk mengesahkan pengunduran diri, MPRS mengadakan sidang istimewa pada tanggal 23 Februari 1967. Soeharto diangkat sebagai Presiden Republik sementara oleh Presiden Soekarno dengan keputusan MPRS, mencabut otoritas kekuasaan pemerintah daerah dan menarik mandatnya dari Presiden Soekarno. Presiden Republik Indonesia sementara dilantik oleh Jenderal Soeharto pada tanggal 12 Maret 1967. Dan dengan acara ini, Orde Lama berakhir dan Orde Baru pun dimulai. Politik Orde Baru didasarkan secara murni dan konsisten pada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Munculnya Orde Baru juga menandai pelaksanaan Super Semar, yang merupakan kepercayaan Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto dan harapan rakyat Indonesia. Pada sidang umum yang diadakan pada tanggal 20 Juni 1966, MPRS menerima dan menetapkan Super Semar sebagai salah satu dari 24 resolusi yang dibuat. Bagian penting dari rencana politik pemerintah di era Orde Baru adalah stabilitas nasional. Untuk mencapai stabilitas ini, terdapat kesepakatan nasional yang terdiri dari tekad kuat dari pemerintah dan rakyat untuk menerapkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsisten. Akibatnya, pemerintah Orde Baru membentuk kabinet baru yang dikenal sebagai Kabinet Ampera. Nama ini berasal dari kata Kabinet Amanat Penderita Rakyat. Salah satu tanggung jawab kabinet adalah menjaga stabilitas ekonomi dan politik untuk kemajuan negara. Proyek ini diberi nama Kabinet Ampera Dharma Ganda. Ada pun beberapa program kerja dalam kabinet ini, yaitu yang pertama ada meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam hal persediaan dan pangan. Yang kedua ada melaksanakan pemilihan umum pada tanggal 5 Juli 1968 sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam keputusan MPRS. Yang ketiga melaksanakan kebijakan internasional yang independen dan aktif demi kepentingan nasional sesuai dengan keputusan MPRS. Dan yang terakhir ada terus berjuang melawan kolonialisme dan imperialisme. Nah, ada beberapa faktor yang memengaruhi pembentukan Orde Baru yang muncul sebagai tanggapan atas krisisnya ekonomi dan politik Indonesia yang terjadi pada akhir tahun 60-an. Yang pertama ada peristiwa G35 PKI yang melibatkan penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat Indonesia serta warga sipil dan anggota Partai Komunis Indonesia. Yang kedua ada ketidakstabilan politik. Situasi politik Indonesia sangat tidak stabil dan kacau karena kekerasan politik dan pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang mengancam eksistensi negara. Ada juga masyarakat menuntut perubahan.
Masyarakat menginginkan perbaikan dalam kondisi sosial dan menuntut perubahan besar dalam politik dan ekonomi. Dan terakhir ada Super Semar. Soekarno mengeluarkan Perintah 11 Maret yang memberikan wewenang kepadanya untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk menjaga stabilitas nasional. Nah, segitu dulu penjelasan dari aku. Kita lanjut minggu depan.